Hari ini adalah momen yang sangat mendebarkan. Karena setelah sekian puluh hari lamanya kami habiskan dengan mendesain dan membangun camper van yang benar-benar menguras otak dan kreativitas kami. Akhirnya, pelan-pelan bentuk akhir dari si Rangga ini mulai terlihat. Camper van ini adalah kulminasi dari pengalaman kami selama 2 tahun terakhir dalam keliling Indonesia. Tentu saja tidak akan cocok untuk semua orang, karena si Rangga ini memang kami rancang khusus untuk menemani kami dalam babak perjalanan baru nantinya. Dan sekarang dengan bangga kami persembahkan sebuah camper van yang akan mengarungi Indonesia Timur, yaitu si Rangga. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Hai. Pemirsa kita di Jajago jalan-jalan gokil. Dan ini sesi yang paling menyenangkan. Kita akan mereview full semua fitur yang ada di camper van kita. Siapa namanya? Rangga. Apa kau melihat Rangga? Ada di belakang. Oke, ya, tanpa basa-basi, kamu penasaran kan semua fitur dalamnya? Kita akan jelaskan dengan sesi santai aja, dan kemudian let's go. Jadi kita mulai dari bagian depan dulu. Ini adalah part yang paling aku suka. Kenapa? Karena bodinya ganteng. Ya. Dan dia tuh laki banget. Kayak petualang banget nih. Pas ini awal kita ketemu kan di Gias dan kita nggak tahu ini mobil apa. Riana cuma ngomong, itu ganteng, itu bagus katanya. Iya. Apa? Ganteng, Cok. Ganteng, memang ganteng. Dari jauh dia udah ganteng banget. Makanya aku nggak ubah apapun ya. Dari dia punya lampu, dia punya ini semua. Semuanya masih original. Betul. Paling yang ada fitur tambahannya itu di bagian kiri kanan ini ada sensor corner ya. Jadi kan bonet lumayan panjang, jadi memudahkan kita kalau menghantam sesuatu lah ya. Dan kemudian apalagi ya di sini? Oh ya, stiker pasti. Dan kemudian ini ada tambahan antena dan bendera. Cuman ini kayaknya nggak bakal kupasang cukup lama, karena ada yang bilang bahwa nggak boleh dipasang di sini bendera. Nggak tahu boleh atau nggak ya? Nggak tahu deh. Ya, nanti setahu aku sih sah-sah aja ya. Cuma nggak ada bendera nggak apa-apa. Palingnya ada antena ini buat apa? Membantu kalau aku memastikan biar bonetnya nggak nabrak, tahu nggak sih? Kan ini masih baru ya kita pakai ya, dan aku takut nggak bisa feeling gitu. Sementara doang lah. So far ini bagian depannya gimana? Ganteng tidak? Kasih skor dulu dong, 0 sampai 10. Yuk. Oke, di bagian dalam ya, kabin pengemudi. Ini nggak banyak kita ubah, karena memang pada dasarnya tuh dia udah ganteng ya. Boxy-boxynya kesannya tuh memang sangat robot-robot banget. Jadi paling yang kita tambahkan itu adalah ini ya. Ini sementara doang, mungkin kita akan ganti. Ini monitor untuk lihat mundur, karena kan kita nggak bisa lihat ke belakang kan. Nah, ini untuk kamera mundurnya. Cuma di plannya ini mau ku upgrade untuk di bagian spionnya. Jadi spion mundur depan belakang plus dashcamnya. Dan kemudian untuk yang di sini ya, dia udah power window ya, dan kemudian juga ini ada tambahan beberapa fitur ya. Contohnya kayak gini, kita ada tambah untuk aksesoris TCO-nya. Ini adalah tools persneling, kita tambahin dengan motif karbon. Kemudian juga ini ada G-Fleet, dia tuh kayak untuk manajemen kita kalau punya banyak mobil Rangga ya, kita bisa untuk pantau ya, kontrol. Dan ini ada built-in GPS juga. Dan kemudian di sini kita tambahan ini adalah tombol-tombol ya, kita pakai untuk awning dan juga expand. Nah, ini head unit semuanya masih bawah, kita nggak ubah sama sekali. Dan kita juga tambahkan untuk cover glove boxnya. Jadi kalau taruh-taruh barang ya, ini bisa tutup. Ini cuma aksesoris original juga. Dan pastinya aku tambahin ini, imut kan? Ya, ini untuk penyangga kepala aku. Ini limited edition ya, tak dijual di mana-mana. Ini kita beli di Osong.
Nyaman banget kan? Ya, jadi ya sedikit lebih nyaman lah. Tapi sisanya kita masih belum banyak upgrade. Nanti deh kita pikirin. Karena juga oke kan, taruh barang sini kan oke banget. Dia juga untuk ada cupnya, cup holder 2 untuk taruh barang, cukup lengkap sih. Dan yang paling saya suka adalah di bagian pintunya ini, dia itu tempat taruh barangnya ini cukup pas untuk di tangan, gampang ambil, terutama Riana. Jadi dia taruh tisu-tisu gampang. Oke, itu aja di bagian kami kemudi. Kita lanjut ke sana. Sekarang bagian samping. Nah, bagian samping ini tempatnya si John sih. Ini di bawah itu ya. Itu adalah toolkitnya si John. Tara, jadi ini tuh untuk barang-barang untuk outdoor. Misalnya kalau mau perbaiki minyak rem, lap apapun lah ya, semprot-semprot oli apa kalau ada bekarat. Jadi ini bagian luarnya. Dan di sini adalah meja kita. Ini adalah meja luar kita. Jadi kalau mau ngopi, mau santai, jadi inilah meja kita dan dia sangat berguna banget. Dan di atas ini adalah tempat keluarnya air AC. Jadi kalau kita pakai AC, ini harus dikeluarin biar airnya itu nggak netes di dalam. Jadi ini netesnya itu bakal mengalir keluar. Dan juga anginnya itu angin panas. Ya, angin panasnya juga keluar dari sini. Dan tidak lupa ini adalah awning elektrik kita. Yes. Nanti kita tunjukin ya gimana cara kerjanya nih. Dan ini aku suka banget soalnya dia lebar banget. Dan dia aman banget loh. Kemarin kita ada cobain tes waktu hujan. Dan dia tuh nggak terlalu gimana menampung air. Jadi mantap banget. Jadi kita bisa nyantai di sini deh. Dan ini adalah kita punya tangki solar. Jadi bukan tangki bensin lagi ya. Ya, ini adalah tangki solar kita. Jadi ini kita pengisiannya mungkin pakai Dexlite ya. Kita mau lihat sih, nanti kita tunjukin seberapa irit sih BBM-nya. Dan tidak lupa ini adalah tangga kita yang meskipun udah agak elektrik, tapi dia bagus juga sih, dia ada 2 tingkat. Soalnya ini si Rangga tuh tinggi banget, jadi kita nggak bisa turun langsung, kayak itu lumayan sih. Jadi kita butuh 2 tingkat ini langsung masuk. Nah, kalau ini biasa ini adalah pintu kebanggaan kita ya. Ini ada 2 fungsi nih. Satunya lagi ini adalah untuk ya kalau nyamuk malam hari kan, yang jaring-jaring kayak gini. Dan ini ya bagian luarnya. Nah, jadi kita kalau kita nggak mau tutup terlalu rapat biar ada angin, ya kita pakai ininya aja nih. Sudah deh. Di bagian belakang, nah ini kita punya jerigen. Ya, ini satu untuk bensin, satu untuk solar. Kenapa kita perlu bensin? Karena kita ada Genset. Yang tak aku tunjukkan ya, karena capek untuk kita packing ulang. Dan kedua adalah sebenarnya tuh banyak orang komplain, kok gensetnya bahaya kalau tak di luar. Ya sekali kita nguji kebaikan hati Indonesia lah, ya. Gitu juga sih kayaknya. Ya harusnya Indonesia tidak sejahat itu ya. Aman, nanti kita tambah rantai. Ya, jangan sampai kau hilang ya genset ya. Nah totalnya ini 20 plus 20 total 40 liter. Ini bisa dibuka di belakang. Oke, nah dan ini fitur yang paling Riana suka. Kita buka ini dulu ya. Iya. Oke. Tutup dulu nih Jendelanya. Ini aku buka dulu ya. Awas kepala. Nah, kalau di versi dulu kan pintunya terbuka full ke atas semua jadi atap ya. Nah kali kalau ini kita bagi 2. Betul. Atas buka, bawah buka. Jadinya apa? Tara! Jadi ini bakal jadi dapur kita untuk masak di luar. Kenapa kita memasak di luar? Karena ya kita udah pernah cobain masak di dalam dan itu baunya itu nggak bisa hilang meskipun udah ada exhaust. Yes. Misalnya kayak kita goreng barang, minyak atau apapun, tetap pasti ada cipratannya gitu loh. Dan kalau meskipun nggak ada minyak pun ya, bawang pun ya bisa sampai masuk ke bantal aku. Jadi aku tidur tuh kayak penuh dengan bau bawang gitu. Yeah. Jadi mau gak mau kita harus masak di luar. Padahal kita udah 2 kali upgrade loh. Kita udah pakai 1 exhaust, oke kita upgrade 2 exhaust. Iya. Tetap aja baunya tetap masuk. So ya kami komitmen masak semua di luar. Masak di luar aja lah. Gitu. Nah kalau yang di belakang ini adalah akses untuk kita punya wastafel ya. Wastafel kita di atas, ini di bawahnya kita untuk taruh-taruh barang. Misalnya kayak yang gampang-gampang diambil, kayak kita punya kompor portable, das, kita punya ada gelas, tong sampah luar. Jadi kita cari yang khusus outdoor lah. Nah dan ini adalah kayak biasa ya, kita punya tempat bumbu itu terbatas. Jadi ya segitu dulu bumbu kita. Tapi aman ya, karena kan kita masak juga nggak ekstrim banget ya. Iya, nanti kita bakal tambahin lagi.
Kalau di sini adalah untuk isi tangki air kita ya. Ini bisa masuk sampai 60 liter tangki kita. Dan ini adalah outdoor shower ya, dan dia bisa nyemprot. Jadi tinggal colok aja selangnya, nanti itu dia bakal mandi di luar bisa dong. Seru ya. Nih. Bah. Jadi ini adalah expand kita. Jadi nanti kita bakal jelasin expandnya itu kayak gimana. Dan seperti biasa, bagian di sini adalah tempat outdoornya kita. Ini tempat kita taruh meja-meja, kursi, center, semuanya ada di sini. Kalau di sini, ini adalah tempat kita untuk colok listrik nih. Kalau misalnya ada di camping ground atau dimanapun ada listrik, kita tinggal minta listriknya, kita tinggal colok. Nah, ini kita mau kasih lihat ke kalian bagaimana sistem expand body pas lagi ditutup dan untuk lanjut perjalanan kita. Dan bagian depan ini adalah favoritnya aku. Ini aku bisa cuci-cuci, bisa gosok gigi, cuci muka, dan ini tinggal buka aja nih. Suaranya deras banget kan. Dan ini air kita, tadi kemarin kita isi full sih. Dan di atasnya seperti biasa, ini tempat aku taruh barang-barang, ada gelas, ada semua barang-barangnya John, ada vitamin, ada semua yang diperlukan di sini. Dan buat yang nanya, tadi kan aku hidupin air kan. Nah, di bawahnya itu kita adalah, nah ini dia nih. Tadi itu buangnya itu ke sini. Jadi kalau udah penuh kita tinggal buang manual. Untuk kali ini kita gunakan central command di satu tempat. Jadi saklar-saklarnya, cetekannya, dan fuse-nya, sekring semua di satu tempat yang sama. Karena kami sudah cukup capek untuk nyari trouble kalau ada problem kayak short, ada konslet. Aku nggak tahu di mana lokasi kabelnya. Dan sekarang udah aku namain semuanya. Jadi nomor sekian tuh sekring di mana. Nah, jadi lebih gampang troubleshootingnya. Dan ini juga ada auto cut off untuk semuanya ya. Dan ada 2 buah outlet lighter DC. Ini ada monitornya. Nah, kenapa ada monitor? Nah, nanti aku jelaskan. Jadi ada 2 buah kelistrikan utama di kita. Satu adalah Blue Yeti, itu sumber utama. Yang kedua adalah tambahan lithium sebesar 2400 watt. Ini untuk hal-hal DC dalam mobil. Kenapa kita pisah? Nanti aku jelaskan. Ini adalah untuk indikator air ya. Jadi air kita tinggal 80%. Dan di bagian atas, ini ada termometer indoor dan outdoor. Jadi aku bisa lihat suhu di luar tuh berapa dan suhu di dalam tuh berapa. Tujuannya buat apa? Aku seneng aja sih. Aku tuh mau lihat kayak kadar nyaman aku tuh di suhu berapa. Dan juga ngetes insulasi kita tuh berfungsi nggak gitu loh. Bahwa luar tuh panas banget, dalam nggak terlalu panas. Dan kebalikannya, kalau luar dingin banget, dingin nggak terlalu dingin. Tujuannya itu. Nah, kita punya meja rahasia. Kenapa rahasia? Kita buka dulu. Tada! Jadi di bawah kita ini adalah toilet. Jadi kalau toiletnya nggak kepakai, kita tutup jadi meja, jadi nggak kelihatan ya. Jadi ini fitur kita pertama kali di campervan kita ada toilet. Sebenarnya ini sih penting nggak penting sih ya, soalnya kita juga bakal jarang banget pakai toilet. Kenapa? Soalnya sepanjang jalan kita banyak SPBU, banyak pom bensin, Indomaret, apa, jadi ini kita bisa numpang. Kalau ini kita harus kayaknya pengerjaan harus 2 kali deh. Kita pup di sini. Nah, nanti aku bakal kasih lihat gimana cara buangnya. Dan kita tuh bakal 2 kali kerja. Jadi menurutku ya lumayan capek. Tapi minimal kalau urgent banget kita punya toilet. Dan kita bisa pup dengan view nih. Bayangin nggak, kita lagi duduk di sini. Kalau view kita punya di belakang bagus kan, kita bisa lihat pohon-pohon, gunung-gunung. Habis pup, jadi kita tuh bakal buangnya di sini nih. Nah, dia tuh bentuk kayak koper kayak gitu, jadi kita tinggal angkat keluar dan kita harus ke toilet lagi. Karena di sini di Indonesia itu masih belum tempat ada khusus untuk pembuangan pup. Jadi kita tetap harus ke WC. Jadi daripada 2 kali kerja, jadi kita mending ke SPBU-nya langsung. Di sini itu tempat untuk dia taruh, dia punya pengencer bebek biru kayak gitulah ya, biar dia tuh nggak bau gitu loh. Di sini masukinnya obat-obatnya. Ini adalah meja utama kita, ini adalah meja kerjanya si John. Ini adalah laci, nanti kita bakal taruh laptop apalah ya untuk kita kerja. Keren kan? Jadi kita makan di sini, kita bisa lihat view di sana. Bagus banget kan? Di bawahnya itu ada kita punya kulkas, tinggal ditarik dan didorong keluar kayak gini nih. Tada! Ini adalah kulkas kita. Ini dingin banget, semalam sampai beku ini. Kita punya air dingin. Beku coba jadi es batu. Luar biasa, ini kulkas bagus banget sih.
Habis itu tinggal tarik ke dalam lagi deh, masukin. Oke, selesai. Di atasnya ini kita punya laci juga nih. Jadi ini juga John taruh Apa dokumentasi lah. Oh iya, Hard disk apa? dokumentasi atau make upku apalah. Soalnya aku juga make up di sini kan. Jendela kita itu spesial banget ya. Jadi dia tuh ada 2 feature. Ini dibuka dan ini kita ada anti nyamuknya. Ini mana? Nah ini dia. Jadi semua udara itu semuanya bakal masuk. Jadi bakal dingin banget. Kalau kita udah nggak pakai nih, misalnya kita mau tidur dan untuk privasi kan, kita tinggal tutup aja. Jadi orang luar itu nggak bisa lihat kita di dalam. Kalau di bagian atas ini adalah AC double blower yang bakal hidup kalau mesinnya hidup. Tujuannya kalau ada penumpang di belakang pas kita jalan, nah dia bakal hidupin AC di sini. Kalau kita berhenti, nah ini adalah AC utama kita ya. Kita punya AC window. Ini 370 watt kalau nggak salah dan ini kenceng banget. Jadi kayak AC split kan dia terpisah tuh, dua unit terpisah. Ini jadi 1 unit doang. Nah kenapa harus bolongin belakangnya? Biar udara keluar. Dan ini kita hidup nih. Aku pernah tes, dia suhunya itu dinginnya pakai banget. Nih, dengarkan suaranya sekencang apa. Kemudian, aku juga ada tes dia, suhunya itu sebenarnya tuh overkill untuk ruang kayak kita. Dia kan untuk ruang kamar yang gede, misalnya. Cuma kita pakai cuma di ruang camper van kan, jadi dinginnya over banget. Semuanya ini dari kulkas, dari AC, kita akan hidupkan menggunakan ini, listrik utama kita ya, Power Station dari Bugatti. Ini totalnya 2000 watt. Plus, bukan cuma ini doang, kita tambahin juga dengan baterai yang ada di bawah. Baterainya itu juga 2000 watt. Jadi total 2 ini adalah 4000 watt. Nah, inilah yang paling utama. Dan dicas pakai apa sih? Dicas ada 2. Yang pertama adalah dicas dengan solar panel. Solar panel kita juga kita upgrade ya. Kita upgrade dengan total 3 buah keping 260 WP. Totalnya 780 WP. Itu adalah solar panel terbesar yang pernah kita pakai. Bahkan aku kagetnya luar biasa. Kemarin coba habisin kan, ini 4000 watt aku habisin semua. Kemudian ku biarin dong 1 hari penuh. Kenapa? Karena 700 watt dikali aja 5 jam itu udah 3500. Ini cuma 4000. Makanya karena kita punya solar panel overkill banget, aku juga upgrade dengan tambahan lithium ya, lithium 2400. Jadi kalau ditotalin 6400 watt total listriknya di Rangga. Kita cuma sekedar menghidupin AC semalaman kayak atau menghidupin kulkas itu lebih-lebih. Dan bukan cuma diam dicas ya, pas kita lagi jalan juga alternator tuh bakal ngecas kita punya listrik juga. Jadi ini tuh kayak akumulasi dari pengalaman kita ngurus listrik camper van selama ini ya. Kalau di bawah sini kita juga punya galon ya, kita punya galon kecil dan ini juga adalah pompa galonnya di sini ya, tersembunyi ya, bisa masuk bisa keluar. Nah, ini tuh ya fitur aku yang paling favorit. Akhirnya kita punya tara tempat sepatu. Jadi minimal muat lah ya, 2 sepatu pun jadilah. Jadi biar sepatu kita itu nggak berantakan. Ini juga paling spesial nih. Tara! Ini adalah connecting antara kabin depan sama kabin belakang. Soalnya kan banyak yang nanya nih, nanti kalau ada maling, ada apa, kalian gimana kabarnya? Ya sekarang udah ada kan. Sebenarnya ya ini sih kita jarang banget sih dipakai. Karena kenapa? Kita kan nggak boleh ada penumpang kan di belakang kan. Jadi kita juga jarang banget ke belakang. Kalau kita mau ke belakang, kita juga harus menggunakan seatbelt. Kalau enggak itu nggak boleh, bisa kena razia kita. Jadi kalau ada, ya sudah kita pakai aja fiturnya gitu loh. Jadi minimal kalau urgent, kita sudah ada ini. Aman kan? Di atas ini adalah kita punya barang. Jadi sebenarnya ya kalau mau dipakai untuk anak-anak tidur itu bisa. Kalau di kita itu tuh untuk semuanya, baju kita, ini kayak gudang kita lah, semua tas kita semuanya ada di sini. Kali ini kita tuh pakai box untuk kita punya baju. Kenapa? Karena kemarin kan kita kan pakai kayak apa sih, lemari kecil kan, itu tuh kayak makan tepatnya tuh dikit banget. Karena dia kan ada engselnya, ada sekatnya, jadi itu kayak space-nya itu tetap makan. Kalau ini kita pakai box tuh lebih luas tuh. Kita buka, kita langsung tinggal ambil barang kita, tinggal disusun kan. Dan kita udah kasih nama juga, jadi kita gampang untuk kita ambil. Soalnya kita kan juga sering ke hotel kan, jadi kita nggak perlu capek-capek packing lagi, tinggal bawa 1 box, langsung tinggal ke hotel deh. Jadi mempermudah kita punya kerjaan. Gitu deh.
Di bagian sini ada exhaust 2 buah ya. Sengaja kita pasangkan exhaust dinding. Selama ini kan kita pakai exhaust yang atap itu, yang kayak kipas gede itu ya. Kenapa? Karena kita kalau pakai exhaust di atas tetap mengurangi space buat solar panel. Karena kita mau fullnya solar panel, kita coba dengan exhaust dinding dan ternyata di dugaan kencengnya luar biasa. Bahkan dia bisa setara dengan exhaust yang atap dan ini sangat-sangat minim space. Jadi sirkulasi tetap aman, solar panel kita maksimal. Keren kan? Ini adalah sofa kita sekaligus bisa jadi tempat tidur. Dan di bawahnya itu kita bisa jadikan storage untuk kita taruh bantal-bantal, selimut atau guling. Itu semuanya ada di sini. Sekarang kita mau kasih kalian lihat mode tidurnya itu kayak gimana sih. Kita sengaja nggak pakai elektrik karena elektrik takut ada resiko error ya. Kita pakai manual, tapi ini manual yang paling cepat. Selama kita harus kayak prek, lalu prek gimana kan? Nah, lihat nih modenya. Ini namanya rock and roll chair, di mana di setup dalam waktu kurang dari 5 detik. Dah, selesai tanpa babi bu. Nah, tuh bayangkan enggak? Setupnya gampang, cepat tidur, cepat jalan. Doh, terbaik. Oh ya, aku juga kasih tahu. Ini di atas kita juga ada lampu tambahan. Di mana lampunya ini tuh bisa begini ya, dan bisa ku cabut. Kalau aku mau ke WC malam-malam, cabut aja lampunya nih, bawa jalan. Udah selesai pakai, balikin lagi deh, gampang kan? Dan itulah dia semua fitur yang ada di Rangga. Masih ada satu sih, cuman baru saya tunjukin kalau malam, yaitu adalah tentang barang hitam gede ini apaan. Nanti ya habis closing aku tunjukin lah. So thank you banget ya, semoga ini aman dan kuat untuk menuju ke NTT ya. Kita belum tahu juga, cuma sih feeling aku sih bakal kuat banget ya, aman ya. Kuat banget dong. Nah, buat kalian ada pertanyaan ya, tinggal infokan aja langsung di kolom komentar. Dan kalau memang ada beberapa hal yang mungkin kok nggak gini, kok nggak gitu, saya selalu bilang bahwa tiap orang punya preferensi masing-masing. Tidak ada mobil yang sempurna ya. Kalau ada mah semua satu mobil doang. Kan tiap mobil pasti ada kebutuhannya dan kenyamanan masing-masing beda-beda ya. Benar. Contoh sederhana. Paling baik namanya adalah, kok kenapa nggak pakai mobil yang lebih gede? Nah, kenapa nggak pakai mobil truk aja sekalian ya, pakai bus gitu. Saya selalu bilang bahwa besar belum tentu lebih bagus di Indonesia. Benar, karena jalan Indonesia tuh itu jalannya tuh sempit banget. Tergantung kemana. Kalau cuma main di Jawa ya monggo, lu mau pakai bus silakan. Itu nyaman, tapi kayaknya di daerah NTT banyak banget yang jalannya itu kecil banget. Dari kami riset awal kayak contoh yang dari zaman Kalimantan, Sulawesi, kami menyesuaikan dengan kondisi yang kami mau explore ya. Di Indonesia kalau kita mau nyaman ya sudah bikinlah pakai bus besar-besar nyaman. Cuma ingat nggak mobile. Dan kebalikannya, kita mau mobile nih sekecil mungkin, tapi ya pas tidur juga nggak nyaman. Makanya jawabannya adalah di mobil seperti ini. Dia itu tetap mobile karena kan secara ukurannya masih oke banget, normal aja. Dan kemudian kalau kita parkir dia expand membesar. Kalau nggak pakai dia mengecil kembali. Nah, jawabannya adalah itu, menggabungkan antara saya butuh yang cukup luas dan saya butuh yang mobile juga. Dan tahu nggak sih, sebenarnya mobil makin besar itu modifikasinya mahal coy. Gitu ya. Oh ya, dan kita juga mau spill ya. Ini nih yang pengen tanya, kok total habis berapa ya? Karena udah jadi aku bisa rekap semuanya. Karena pas lagi bikin tuh kita nggak bisa rekap ya. Untuk mobilnya ya, unitnya, ini unit adalah Toyota Hilux Rangga yang diesel matic ya. Yang paling murah tuh ada yang 188 juta. Iya, tapi itu yang manual bukan? Manual bensin chassis only. Kita beli yang diesel dan matic ya. Kenanya itu kemarin di 304 juta ya. Kalau ditanya kenapa nggak beli yang chassis kok ya, kemarin kami maunya cepat ya, dapatnya yang pickup ya sudah. Yang kedua, modifikasi habis berapa untuk di karoseri all in ya, dari interior, listrik, air, semuanya plus awning dan semua produk. Kecuali Blue Yeti. Ya, kecuali power station ini ya. Total itu 385 juta ya. Dan sudah include juga dengan expand yang semua include plus surat-suratnya. Yang penting itu adalah regulasi surat-suratnya. Jangan sampai kita modifikasi sembarangan. Kayak bangun rumah nggak ada IMB, bangun mobil wajib ada SKRB-nya. Nah, itu sudah all in. Jadi udah bayar terima bersih, jadi kayak gini. Nah, mahal atau murah tergantung kalian semua. Kalau menurut kami pribadi, saya punya camper van, ini worth it sekali. Kenapa begitu? Karena dari zaman kami bikin camper van sebelumnya, aku udah pernah hitung, camper van itu memang mahal di depan, tapi pas dipakai itu bahkan balik modal atau untung. Karena gini, Beb. Balik modal. Ingat nggak? Kami pernah backpacker kan pas kita traveling ke Bali ya. Di Bali itu kami harus sewa mobil. Avanza sudah habis 300.000. Avanza ya, lepas kunci. Per hari lagi. Per hari 300.000. Kedua untuk penginapan, hotel. Hotel lumayan juga. Sekitar 300 juga. 300. Kalau murah. Betul. Dan ketiga untuk makan di luar. Itu juga habis lumayan. Satu kali makan 50 100.000. 3 kali makan 300. Total udah habis 1 juta.
perharinya. Di camper van, kau mau pergi ke Sumba daerah manapun, tak perlu sewa mobil, tak perlu lagi kita harus bayar hotel, ya. Kemudian makan juga bisa di sini. So, satu hari itu kau bisa hemat sampai 1 juta. Jadi setahun itu sudah balik modal sebenarnya. Apalagi kalau kita pakai untuk jangka panjang kayak kami ya. Benar. Kecuali kalau pakainya cuma seminggu sekali. Nah, makanya lebih cocok kalian rental aja. Emang rental ada ya. Kita memang lagi fokus bikin camper van ini buat ngeriset juga, kita rencana mau bikin rental. Amin. Kalau ada uangnya, boy gitu ya. So ya, ini juga sedikit sharing juga. Kita senang banget karena sedikit luar dugaan ya. Yang awal kita cuma ngomong bodoh ya. Saya punya impian pengen setiap season ada camper van ya. Dan terjadilah. Terjadilah ya. Memang benar. Apa yang kau ucapkan tuh jadi sesuai dengan imanmu gitu kan. Makanya ya, kalau kalian punya impian ngomong aja dulu. Dibilang orang gila ya bodoh amat. Kayak saya dulu di awal juga itu. Dibilang orang gila gitu kan. Gila kan gitu. Ya kayak hari ini juga gitu loh. Karena ya hidup cuma sekali ya. Jadilah gila ya. Kita hidup waras juga mati, hidup gila pun mati ya. Gila-gila sekalian. Intinya adalah kejar impianmu. Kok jadi motivasi sekarang. Ya, itu saja. Thank you buat kalian. Dan nanti di sesi berikutnya kita akan menjawab pertanyaan kamu ya, Q&A, dan juga kita juga akan menjelaskan tentang cara kami dalam mengatur barang-barang. Bagaimana kita bisa hidup full time camper van dengan barang yang sangat minimalis. Oke, sekian dari kita. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu Sederhana. Dadah. Oke, ini POV ya di tempat tidurku. Nah, enak kan, luas. Udah siap tidur, Beb? Sudah. Sebelum tidur, aku mau tunjukin ke kamu sesuatu. Oh, yang spesial itu ya. Kok buat pintu? Tutup atuh, kan harus gelap. Oh, ini adalah pemandangan kita kalau dari bawah. Nah, oke, gelap kan? Gas, Beb. Gila banget. Bagus banget ya. Kita lihat bintang kan? Karena hari ini kan nggak ada bintang karena hujan. Nah, kita lihat bintang ini aja. Ini ke close up. Ini bagus banget bintangnya apa? Kami sebutnya ini starlight. Ih, mewah banget, Beb. Iya dong. Cakep kali. Gimana menurut kalian, Bada Boy? Tidur dengan view kayak gini, oke nggak? Nyenyak tidur kau. Nyenyak lah ya. Oke, dan kita akan mau tes tidur dulu ya di camper van pertama kita si Rangga ini. Nanti besok pagi kami akan infokan ke kalian gimana rasanya tidur di sini, oke? Selamat malam. Nyanyi. Nyanyi. Bye bye. Nyanyi. Tengok bintang lo. Nyanyi. Good night. Angkut barang dulu, cepat, banyak barang mau Udah, ini mau diangkut. taruh ke sini nih. Aku taruh ke sini apa ya? Nanti baru. Hai. Nah, Jadi kita lagi sibuk persiapan untuk perjalanan kita menuju ke NTT. Jadi ada sebuah kabar gembira buat teman-teman sekalian ya, Jabodetabek. Kan banyak yang ngechat ya, kok kita mau ketemu, mau foto, mau lihat Iya. Rangga ya. Jadi sebelum kita perjalanan jauh, kita akan mungkin sesi bertemu teman-teman semua. Dan Mau ini- lihat Rangga nih. Ini kesempatan terakhir kita kalian loh. Kok kayak serem banget kalimatnya. Enggak kan beneran kan Oh. sebelum kita melanjutkan perjalanan ke NTT kan. Oh, iya. Agak seram ya terakhir. Enggak loh. Kita bakal hadir di Indonesia Camper Van Show yang ada Ya. di ASBSD. Benar. Itu di eventnya Jakarta Auto Week. Di sana bakal ada 18 camper van show. Salah satunya adalah, Rangga. dan kita juga nanti akan bagi-bagi stiker spesial khusus hanya boleh ketemu dengan Gajah Go. Ya, Ya. ada di 22 November sampai dengan 1 Desember kita bakal ada di SBSD. Betul, tapi untuk jadwalnya tetap lihat di story kita ya. Iya. Jangan sampai kalian datang, kami lagi pergi makan, kan nggak ketemu, sayang juga. Iya. Pokok kami nggak sabar banget ketemu dengan kalian semua, dan si Rangga juga nggak sabar buat ketemu kalian semua. Iya. Habis event selesai, kami akan lanjut ke NTT. NTT. So, sampai ketemu di sana, dan jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat atau keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya.
berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah. Now